Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa program studi informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek di semester yang kedua. Dan hari ini kita sudah masuk pertemuan yang kelima ya teman-teman. Sudah tidak terasa lagi, insya Allah kita tinggal 2 pertemuan lagi ya. Di 2 pertemuan ini teman-teman, pertemuan 6 minggu depan itu kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan, di mana pewarisan ini nanti kita menggunakan extends. Nah setelah itu baru dan di situ nanti kita belajar package ya, artinya kita belajar package. Nanti ada pemanggilan untuk superkelasnya seperti apa, subkelasnya seperti apa. Nah, kemudian di minggu ke-7 itu sudah ada tidak ada materi lagi. Di pertemuan ke-7 itu ada yang namanya kuis utama. Artinya tugas latihan utamanya di situ. Nanti saya akan memberikan soal bentuknya studi kasus dan itu bentuknya deskriptif ya teman-teman. Dan kalian akan membuat sebuah aplikasi sesuai instruksi yang saya berikan. Nah, kemudian fungsi untuk pertemuan ke-7 itu atau kuis atau tugas ya di pertemuan yang ke-7 itu fungsinya atau benefitnya ke kalian nanti di pertemuan ke-7 itu label yang saya berikan adalah 2. Jadi untuk final. Jadi untuk penentu nih, akumulasi label hijau terbanyak siapa dan yang akan mendapatkan reward auto 100 UTS dan UAS-nya siapa. Hanya 10 orang teman-teman. Dan kemudian di pertemuan ke-7 itu sengaja saya berikan soalnya dalam bentuk deskriptif karena insya Allah hari ini di pertemuan yang kelima ini saya akan menjelaskan soal dalam bentuk deskriptif itu seperti apa untuk pemecahan masalahnya atau pembuatan codingnya seperti apa. Dan setelah itu sengaja saya berikan kuisnya di pertemuan ke-7 atau untuk finalnya ya, final tugas gitu, tugas harian final itu saya berikan di pertemuan ke-7 karena itu pun merupakan kisi-kisi UTS-nya teman-teman. Jadi UTS-nya mirip seperti itu tugasnya atau soalnya mirip seperti itu. Jadi biar nggak terlalu ini ya, biar nggak terlalu nanti pada saat di UTS-nya nggak terlalu bingung gitu. Seperti apa sih sebenarnya soalnya gitu. Maka daripada itu akan diberikan di pertemuan yang ke-7. Nah, untuk hari ini teman-teman sengaja saya berikan contoh kasus sederhananya, bisa dilihat ya sama teman-teman di teks di atas bahwasanya di situ ada contoh soal sifatnya kasus dan perhatikan instruksinya karena tiap instruksi itu akan dinilai. Jadi misalnya gini, saya punya 5 instruksi ya di sana teman-teman. Ketika teman-teman mengerjakan instruksinya 1 sampai 4 doang, apabila itu dikerjakan maka akan mempengaruhi label hijaunya. Maka label hijaunya akan saya skip, tidak akan saya berikan. Jadi harus lengkap. Jadi syaratnya tidak hanya cepat ya 10 pertama, tapi cepat dan tepat dalam mengikuti instruksi yang saya berikan. Poin atau garis utamanya di situ teman-teman. Jadi hari ini kita bisa mencoba untuk membuat aplikasi dengan source code yang sudah saya buat ya teman-teman, sudah saya siapkan, dan di situ poinnya akan mengikuti instruksi-instruksi yang sudah saya berikan. Nah kemudian teman-teman, sebelumnya saya pun ingin menanyakan terkait tugas utama kalian sudah sampai mana. Ingat ya teman-teman, kita sudah masuk pertemuan kelima, artinya tadi saya ulang kembali, kita hanya tinggal 2 pertemuan lagi. Kita masuk 2 pertemuan lagi, setahu saya ya, sesuai dengan kalender akademiknya. Setelah itu kita akan libur Lebaran atau Idul Fitri yang ke tahun 1442 Hijriah. Itu akan libur dulu, dan sesuai dengan kalender akademik kita masuk itu tanggal 22 Mei. Setelah itu minggu tenang, itu sudah masuk minggu tenang, kita kasih spare seminggu. Setelah itu baru UTS. Setelah UTS baru presentasi tugas utamanya sesuai yang ada di daftar bit.ly/tugas strip utama. Nah sesuai dengan itu ya. Jadi kalau namanya nggak ada di situ, mau presentasi saya skip, artinya nggak usah presentasi karena sudah dari pertemuan 1 gitu sampai dengan pertemuan 7 kena liburan juga gitu kan, liburan Lebaran sampai minggu tenang juga, masa untuk
menyetorkan nama ke ketua kelasnya aja enggak gitu, maka akan saya skip kalau misalkan nggak menyetorkan namanya. Nah, maka daripada itu, tugas utamanya mohon diperhatikan karena itu merupakan bobot penting untuk penilaian kalian, teman-teman. Oke ya, kita langsung saja mungkin masuk ke contoh kasusnya di sini, teman-teman. Di sini perhatikan instruksinya. Yang pertama buat aplikasi sederhana, sebenarnya ini sebagai gambaran awal aja, karena kita akan membuat aplikasi ini berbahasa pemrograman Java NetBeans dan berbasis CLI, artinya Command Line Interface atau berbasis teks. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah bisa menggunakan JFrameForm, nggak masalah, bisanya nggak masalah, tapi jangan diterapkan di PBO ini, teman-teman. Jangan diterapkan di PBO 1 ini, karena di PBO 1 khusus untuk teks aja. Kita mempelajari bagaimana itu metode void, metode statik, bagaimana cara pemanggilannya gitu kan. Kemudian nanti masuk ke pewarisan seperti apa. Dan saya pasti menerapkannya ke transaksi. Kenapa? Karena menurut saya secara pribadi dan sebagai dosen pengampu kalian, yang namanya transaksi itu di setiap sistem informasi ada gitu. Mayoritas lah saya bilang, walaupun mungkin ada 1, 2 atau beberapa yang tidak mengadopsi transaksi, tapi setahu saya, ya contoh kayak misalkan di sebuah kampus, pasti ada yang namanya transaksi, apa itu SPP misalkan. Mau di rumah sakit, ada pembayaran kan, obat dan rawat inap dan sebagainya. Di kantor pos misalkan, ada juga pembayarannya. Di parkiran, ada pembayarannya. Laundry, ada pembayaran. Artinya di setiap sistem informasi atau sebuah aplikasi itu, menu transaksi itu pasti ada. Maka daripada itu saya terapkan di sini agar kalian bisa sekaligus berasumsi dan menganalisis sebenarnya jalannya aplikasi itu seperti apa sih gitu. Dan dibuatnya nggak sekompleks yang ada di luar sana. Kita sesederhana mungkin asal kita paham alurnya secara baik. Seperti itu. Dan yang perlu diingatkan tadi berbasisnya CLI, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian menggunakan GUI. Tugas utamanya pun sama. Kalau misalkan kalian menggunakan GUI, itu pasti saya langsung skip lah, nggak perlu dijelasin. Misalkan ada nih Pak, saya udah beres GUI. Kok GUI kan saya nyuruhnya CLI? Waduh Pak, saya nggak tahu. Yaudah skip, nggak perlu jelasin deh. Saya kasih langsung nilai minim lah. Nilai minim berapa nanti kita lihat dari rekapan nilai lainnya. Nah, kemudian poin kedua, aplikasi bertema rumah makan. Ketika saya suruh buat aplikasi tersebut bertemanya rumah makan atau restoran, di situ kalian harus mengikuti instruksinya. Jangan sampai disuruh bikin rumah makan, nanti kalian bikin misalnya jualan es krim misalkan. Es krim ya dalam tanda kutip. Kemudian atau jualan minuman padahal disuruh makanan, atau dibuat bioskop malah nggak nyambung lagi. Rumah makan ya sesuaikan. Dan terdiri dari 3 paket menu. Pembelian hanya 1 paket. Saya di sini sengaja karena saya mau coba buat sederhana mungkin agar kalian bisa mengikuti step by step-nya. Di sini nggak perlu diterapkan lagi ya yang namanya di sini pembelian hanya 1 paket. Ini tidak diterapkan untuk pembelian banyak paket kayak yang sebelumnya, kayak yang minggu lalu ya. Kita mempelajari bagaimana misalnya kita membeli pulpen berapa, pensil berapa gitu. Kemudian spidol berapa, kemudian diakumulasi. Untuk hari ini kita tidak membahas tentang itu ya teman-teman. Jadi kita hanya membahas pembeliannya 1 paket. Misalnya paket A ya paket A aja, paket B aja, paket C aja. Kenapa? Karena ya tadi saya coba buat untuk sesederhana mungkin lah agar bisa diikuti step by step-nya. Nah, kemudian teman-teman di sini ketika yang diinstruksikan adalah paket menu makanan, artinya kalian harus buat yang paket menu makanan. Artinya 3 paket yang sesuai dengan realitanya. Jangan sampai malah aneh-aneh. Ketika saya suruh buat tadi, misalnya 3 paket menu makanan. Yang layak, teman-teman. Jangan nanti kalian malah dalam tanda kutip membuat sesuatu hal yang mungkin lucu ataupun bercanda sifatnya. Kemudian kalian coba terapkan gitu di tugas saya. Misal, jual beli pete. Jengkol misalkan, kemudian 1 lagi terasi misalnya kayak gitu. Kalau misalkan jawaban kalian atau video source code yang kalian buat aplikasi seperti itu, maka langsung saya skip dan saya tandai. Jadi bukan hanya di skip aja, saya tandai. Artinya mahasiswa tersebut ngerjainnya nggak maksimal dan ya mungkin beranggapan bahwasanya mata kuliah saya main-main, maka saya langsung blacklist. Tapi kalau misalkan ngerjainnya itu sesuai lah, misalkan kayak tadi, saya Pak mau pecah bandeng boleh nggak? Boleh. Yang realitanya aja yang logis gitu loh.
Misalkan jual beli soto, ayam, sate kambing misalnya, kemudian paket masakan Sunda itu boleh. Tapi kalau misalkan cuma sekedar nasi terasi, nasi garam misalnya, jadi lucu-lucuan doang, sifatnya itu langsung saya skip. Jadi jangan buat seperti itu ya teman-teman, karena saya ingin mahasiswa saya ya serius buatnya gitu. Jadi bukan jadi bahan lucu-lucuan. Nah, maka daripada itu 3 paket menu ya sesuaikan sama rumah makannya yang ada aja sih teman-teman. Misalkan chicken gitu ya, fried chicken misalkan, atau french fries kayak gitu. Kentang goreng, nasi goreng, yang layak aja gitu dan sesuai dengan logika kita. Kemudian di poin ketiga, buat dalam satu kelas dan gunakan objek untuk menampung metode tersebut. Kenapa kita akan buat objek? Karena nanti akan dibahas kok di source-nya, di sintaksnya. Karena teman-teman yang namanya main class itu kan otomatis kita harus buat yang namanya public static void main. Di mana mau tidak mau itu berada di bawah metode static. Mau tidak mau, pendeklarasiannya harus membuat objek terlebih dahulu untuk memanggil metodenya, ya. Nanti dibahas kok di source code-nya nanti di sintaksnya. Kemudian di sini kalau misalkan diinstruksikan dalam bentuk satu kelas. Kalau kalian nanti buatnya 2 kelas pasti saya skip lagi karena tidak sesuai instruksi. Pengen kalian buatnya 100 kelas pun kalau itu hebat sekali, tapi kalau tidak sesuai dengan instruksi pasti akan saya skip. Kemudian poin keempat, metode terdiri dari pilihan paket menu. Nah, artinya dari paketnya kan tadi di informasi poin kedua ada 3. Artinya ada 3 void paket A, paket B, paket C. Kalau saya namanya kayak gitu. Kalau kalian mau buatnya paket A1, A2 boleh. Yang jelas tadi yang layak lah, yang sesuai realita lah, yang sesuai dengan kondisi yang ada di sehari-hari lah seperti itu. Jadi jangan dibuat main-main. Kemudian satu lagi transaksi. Nah, nanti di transaksi tersebut nanti ada metode di dalam metode. Ya, jadi kalian bisa nanti ikuti deh sintaksnya atau video ini sampai selesai. Dan di poin kelima harus dibuat fungsi switch case-nya gunakan string. Kenapa saya bahas di sini? Karena di video pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah menggunakan switch case tapi pakainya integer ya, 1, 2, 3 gitu milihnya. Nah, sekarang saya coba untuk menggunakan string, yaitu char atau kumpulan char, misalnya paket A, paket B, dan itu harus sesuai ya teman-teman karena sifatnya case sensitif kalau Java itu. Oke deh, kita langsung saja ke source code-nya atau ke sintaksnya teman-teman yang sudah saya buat. Sengaja saya sudah kemas terlebih dahulu karena kalau kalian ngikutin dari awal gimana saya buatnya, nanti khawatir kelamaan. Kelamaannya kenapa? Karena saya juga, teman-teman kalau buat source juga butuh yang namanya waktu. Jadi saya buat tuh nggak langsung dari A sampai Z terus saya ngetik tanpa salah, nggak. Saya juga pasti ada salahnya. Kemudian kalau ada salahnya saya literasi lagi, saya baca-baca lagi, atau saya ingat-ingat lagi, wah ini salahnya di mana. Dan teman-teman, kata kuncinya ketika ada yang error atau ada notif merah gitu, kalian cuma tinggal gerakan kursornya saja. Nanti di situ ada notifnya kok, ada keterangannya kalian salahnya di mana. Dan itu kalian bisa searching. Oh, misalnya tadi expected kurung kurawal misalkan atau titik koma, itu apa yang maksudnya? Searching. Nanti pasti ketemu kok. Biasanya beberapa referensi kayak di Stack Overflow, Petani Kode, itu biasanya ngasih tahu kok itu kesalahannya di mana dan apa yang mesti kalian lakukan. Jadi saran saya, ketika ada error, kalian coba usahakan sendiri dulu teman-teman. Kalau misalkan memang benar-benar kesulitan, coba tanya ke teman-temannya dulu yang sudah bisa. Nah, setelah misalkan emang nggak bisa, kita diskusi bareng-bareng, boleh dan nanya saya gitu. Khawatir memang kita juga harus mencari bareng-bareng nih permasalahan atau misalkan salah codingnya ada di mana, gitu ya. Dan satu lagi teman-teman, saya tidak pernah untuk memaksakan teman-teman buat mengerjakan latihan yang saya buat di tugas hariannya. Karena kalau misalnya kalian memang mau bisa, itu minimal kalian ngikutin source code yang sudah saya kasih, itu juga sudah cukup menurut saya. Bagi saya itu sudah cukup. Jadi tanpa perlu, misalkan gini, sekarang nih saya kasih tugas ya teman-teman, ada tugasnya nanti. Misalkan kalian bingung deh tugasnya, aduh saya nggak bisa nih mentok misalnya. Kemudian misalnya mau ke rumah teman-teman jauh misalnya. Nah, kalian bisa mengirimkan source code latihan yang saya berikan itu pun udah cukup. Jadi tinggal bilang aja di videonya, Assalamualaikum, mohon maaf Pak, untuk tugasnya saya belum bisa mengerjakan karena masih ada hambatan atau misalkan ada kendala dari sisi mungkin laptop atau misalkan sayanya masih kurang ngerti Pak, jadi saya ketik ulang aja yang materi yang Bapak berikan, itu dikumpulin kemudian dibuat videonya, itu pun boleh. Saya anggap hadir kok teman-teman, artinya nggak saya paksakan.
Kemudian kalau teman-teman pun ada yang mungkin mencoba buat terus ada errornya dan itu dikumpulkan ke YouTube gitu dan kalian bilang di YouTube-nya Pak Punten di sini saya masih ada error tapi saya coba untuk mengumpulkan, itu pun saya hitung hadir teman-teman, tenang aja. Jadi nggak perlu cemas gitu, nggak perlu beban gitu. Jadi kalau misalkan belum itu nggak mau ngumpulin, jangan. Jadi kumpulkan seadanya. Minimal kalian coba bisa ngikutin source code yang saya berikan pun itu dihitung absensi kok teman-teman. Jadi saya khawatirnya kalian berasumsi harus ngerjain dan harus benar. Enggak, salah pun tetap saya hitung hadir teman-teman. Jadi saya menilai ikhtiarnya atau usaha dari teman-teman ya. Jadi jangan pantang menyerah lah. Jadi jangan mudah putus asa lah, tugas saya belum, nggak usah ngumpulin, jangan. Yang penting ikhtiarnya. Ketika kalian ngumpulin walaupun itu error, nggak masalah, asal jangan ngirim link yang lain. Itu aja teman-teman. Yang kemarin sempat ada mungkin komunikasi atau kesalahan sedikit. Saya juga awalnya sempat agak marah ketika ada teman kalian yang ngirim linknya malah link ceramah Ustadz gitu kan. Saya langsung bilang, oh siapa nih, saya akan blacklist langsung gitu, karena saya nggak suka gitu kalau di MK saya ada yang main-main seperti itu. Maka daripada itu saya klarifikasi dan alhamdulillah sih ternyata memang salah kirim. Ketika saya coba mana yang aslinya, dikirim URL-nya ternyata benar, mungkin salah copy paste kali teman-temannya. Maka daripada itu saya maklumi dan saya juga mohon maaf kepada yang terkait, karena saya juga langsung ngejudge ya, langsung emosi lah kayak gitu. Tapi yang jelas sudah diklarifikasi dan alhamdulillah sih semuanya udah clear. Oke, balik lagi ya sekarang. Tadi banyak pengantar juga dari saya di mata kuliah kita ini, dan kita akan masuk ke source-nya teman-teman. Oke. Source-nya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat di situ ada import Java Auto Scanner. Mungkin sudah tidak ini lagi ya, sudah bosen kalian ya sering mendengarnya, sudah tidak asing lagi. Di sini untuk library atau fungsi tambahan ketika kalian mau membuat, di sini adalah fungsi scannernya. Pendeklarasiannya hampir sama ya teman-teman kayak objek, karena di sini kita akan mengacu kepada library scanner. Dan itu di sini ada nanti hubungannya sama variabel yang ingin kita gunakan untuk input datanya gitu, untuk input value-nya, untuk input nilainya. Di sini kita menggunakan input dan deklarasi seperti ini, scanner input new scanner system in. Titik koma jangan lupa. Dan di sini di awal biasa ya ada public class, saya buat namanya latihan 5. Kemudian saya deklarasikan variabel yang saya butuhkan terlebih dahulu. Saya butuh deklarasi variabel pilih, JML, total, bayar, kembali. Hanya itu aja. Dan itu saya buat the string sama integer. String itu untuk yang sweet case-nya teman-teman. Kalau integer itu untuk yang perhitungan nanti ketika pembayaran. Oke. Selanjutnya, tadi sesuai dengan instruksinya, kita membuat void paketnya. Void paketnya ada paket A, karena tadi instruksinya 3 ya, 3 menu. Paket A, paket B, paket C. Di dalamnya itu ada pertama system out print LN. Itu untuk LN itu line new, baris baru. Agar nanti tampilannya ke bawah. Itu saya tulis menu transaksi. Jadi ada judulnya teman-teman ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba input aja. Ini apa gitu kan sebenarnya. Ini sebenarnya menu transaksi. Dan selanjutnya di sistem out print LN-nya nanti ngasih info kalau kalian pilih paket A dan disesuaikan harganya nanti 15.000 paket A sesuai dengan tampilan interface di awal di pembukanya. Dan saya tulis di sini void-nya namanya paket A. Kemudian berapa jumlah yang dibeli, misalkan sudah pilih menu A, saya mau harganya 15.000, mau beli berapa? 2, 3, 4, 5 gitu. Nanti tinggal dikalikan. Dan itu variabelnya adalah JML untuk jumlah belinya. Kemudian JML tersebut dikalikan dengan harganya 15.000 teman-temannya, disesuaikan. Setelah dikalikan nanti kita mendapatkan variabel total dan itu semua sudah dideklarasikan di atas dengan tipe data integer. Kemudian ada pembayaran, total pembayaran Anda. Jadi bukan pembayaran sebenarnya ini total pembayaran. Jadi bisa pembayaran, total pembayarannya sebesar sekian dari jumlah dikalikan dengan harga. Nanti lakukan transaksi pembayarannya itu menggunakan variabel bayar teman-teman. Kemudian untuk kembalinya bayar dikurang total, nanti muncullah kembali. Sederhana itu aja teman-teman, karena sesuai dengan instruksinya saja ketika disuruh
buat seperti itu, ya buat seperti itu. Kemudian di situ ada penutupnya, terima kasih. Untuk paket B atau void paket B itu disesuaikan karena sama isinya, saya copy paste aja dari paket A. Kemudian saya tinggal ganti aja di sini keterangannya paket B dengan harga 25.000. Kemudian jangan lupa teman-teman di sini juga sama totalnya pun 25.000. Dan di sini kita tidak perlu menggunakan variabel lain, teman-teman. Mudahnya gitu kalau menggunakan void. Kita bisa pakai variabel yang sama. Total jumlah bintang di sini dikali 25.000 sesuai dengan harganya. Sama semuanya, teman-teman. Bedanya hanya di situ. Pakai C pun sama. Pemilihannya di situ paket C, harganya sekian, dan untuk harganya disesuaikan lagi di sini 35.000. Oke, setelah itu beres, tadi ya sesuai dengan instruksinya, kita lihat lagi. Setelah buat aplikasi sederhana, ini sebenarnya pengantar aja, karena khawatirnya nanti ketika tidak ditulis seperti itu, nanti kalian khawatirnya karena disuruh pembahasan pemrograman Java, kalian buatnya PHP lagi kan, atau buatnya bahasa pemrograman C gitu kan, malah tidak sesuai dengan instruksi. Kemudian aplikasi bertema rumah makan, sesuai ya tadi, rumah makan terdiri dari 3 paket ABC. Kalau saya tadi pembeliannya hanya 1 paket. Kemudian buat 1 kelas, saya buatnya hanya di 1 kelas saja ya, namanya latihan 5. Dan gunakan objek nanti. Metode terdiri dari pilihan paketnya. Pilihan paketnya udah tadi ya, paket A, paket B, paket C, dan transaksi. Nah, kita sekarang masuk ke void transaksi. Dan nanti fungsi switch case-nya gunakan string akan dibahas di source code-nya juga. Oke, kita masuk ke void transaksi. Void transaksinya sama, teman-teman. Ini sebenarnya void utamanya atau metode utamanya yang akan kita panggil di main class atau di public static void main-nya sebagai pembukanya awalnya. Dan di situ nanti kalian akan diberikan pilihan menu A, B, atau C. Ya, teman-teman. Dan harganya sudah disesuaikan sama tadi rumus yang di atas. 15.000, 25.000, 35.000. Nah, satu lagi teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwasanya tadi ketika kita ada di mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau berbasis oriented ya teman-teman, artinya tadi pemrograman yang kita buat itu sudah tidak terstruktur lagi buatnya. Jadi walaupun di awal kita buat void-nya void paket A, paket B, paket C, tapi pas tampil itu bukan paket A, paket B, paket C. Jadi kan sebenarnya kalau kita buat sesuai dengan source-nya teman-teman ya kan, harusnya yang muncul ini dulu nih, void A, habis itu yang muncul ini gitu kan. Tapi terusnya muncul ini, tapi tidak. Walaupun menu utamanya itu terletak di bawah, yang penting nanti tinggal manggil metode yang kita butuhkan itu akan sesuai dengan output yang kita harapkan gitu. Yang berurutan ya maksudnya, output yang kita harapkan dan berurutan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di situ paket A-nya sate. Nah, sesuai ya teman-teman, jadi nggak aneh-aneh. Soto ayam, nasi, sama es teh manis, harganya 15.000. Kalau sop daging, nasi, jus alpukat 25.000 gitu kan, sesuai gitu. Kemudian paket C-nya steak daging, nasi, dan milkshake itu 35.000. Jadi lebih mahal. Dan nanti pilihan kalian sini, input pilih tadi di atas sudah dideklarasikan menggunakan string. Kemudian kita pakai next line ya, bukan next in lagi. Kemudian di sini teman-teman, pilihnya nanti kalian harus menginputkannya harus sesuai sama ini. Paket A, paket B, paket C. Kalau misalkan kapitalnya salah, pasti ikut salah. Karena case sensitif ya teman-teman. Dan di sini teman-teman saya bilang tadi ada metode bukan di dalam ya, artinya di dalam metode manggil metode. Saya menggunakan metode void transaksi. Saya bilang ini metode utama kenapa? Karena di dalamnya ada metode paket A, paket B, dan paket C ya teman-teman. Nah ini, paket A tinggal dipanggil, paket B, paket C. Kenapa kita tidak perlu deklarasikan objek lagi? Karena ingat teman-teman, kita berada di metode void. Tapi kalau misalkan kalian buatnya static void, pasti ini butuh yang namanya objek. Misal static. Nah, di sini pasti error ya teman-teman. Nah, keterangannya pun non-static variable. Jadi nggak bisa. Karena di dalamnya ini cara manggilnya ini butuh objek lah, intinya seperti itu. Maka kita hapus aja. Oke. Void transaksi, kemudian pemanggilan seperti ini teman-teman ya. Nanti kita bedakan sama yang di bawah. Nah, setelah itu beres, jangan lupa di setiap case itu ada break ya untuk menutupnya. Case break titik koma, case break titik koma, case break titik koma. Dan di akhir ada default teman-teman. Apabila kalian inputnya tidak sesuai, di sini string ya teman-teman. Ingat, karena string itu adalah kumpulan dari karakter, artinya ketika kalian input 1, 2 pun bisa, tapi yang akan muncul adalah salah input guys, kayak gitu. Kenapa? Karena dia ngebacanya 1, 2 itu sebagai karakter. Bedanya, kalau string,
gini, kalau switch case string yang kalian deklarasikan, kemudian yang diinputkan ada integer, itu bisa. Artinya bisa itu bisa ke default. Artinya default akan ngebaca, oh mohon maaf, salah input, kayak gitu. Salah input guys, gitu ya. Tapi kalau misalkan yang kalian deklarasikan adalah integer, tapi kalian inputkan string ABC misalkan, itu pasti langsung error. Karena ngedetect bahwasanya itu langsung bukan nomor, bukan angka bilangan bulat gitu. Apalagi misalkan diisinya 2, sekian gitu, pasti langsung error. Jadi menandakan bahwasanya kalian salah input. Tapi bedanya error aja, si aplikasinya langsung error. Bedanya kalau string, karena string itu bisa ngebaca semua karakter, artinya dia langsung masuk ke salah input guys gitu. Perbedaannya, kalau di string, dia itu nggak bisanya untuk operasi bilangan. Jadi kalau misalnya teman-teman, kayak tadi ya, ada penjumlahan, total sama dengan jumlah dikali 15.000. Pakainya string, itu pasti langsung error. Langsung ngasih tanda bahwasanya itu tipe datanya salah. Kayak gitu intinya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah switch case-nya sudah beres, baru nanti kita buat nih yang namanya main class-nya. Lihat teman-teman, padahal main atau metode utamanya atau metode main class-nya itu berada di bawah. Dan itu nggak masalah untuk oriented base atau berbasis oriented, itu nggak masalah. Maka daripada itu, walaupun disisipkan di paling bawah pun nggak apa-apa. Yang jelas, untuk pemanggilannya harus disesuaikan. Di sini teman-teman, makanya saya deklarasikan dulu objeknya, sesuaikan sama instruksinya, buat dalam satu kelas dan gunakan objek. Nah, saya kan gunakan objek nih, namanya objek. Pengen kalian nggak objek pun nggak apa ya, misalnya ini teman-teman buat pengetahuan kalian juga, karena objek itu sebenarnya kayak variabel penamaan aja. Misalkan kalian nama PBO, sebenarnya nggak salah, asal di sininya disesuaikan nanti dipanggil objeknya namanya PBO. Gitu ya teman-teman ya, jadi PBO juga. Dan cara pemanggilnya PBO dot transaksi, karena transaksi ini adalah metodenya, metode yang di sini, jadi metode utamanya. Nah, setelah itu teman-teman lihat, tadi saya bilang, di sini karena dia public static void main, kan deklarasi main class-nya kan harus seperti ini, teman-teman, mau nggak mau. Jadi kita harus mendeklarasikan objek terlebih dahulu, baru manggil si metode utamanya, yaitu metode transaksi. Nah, kalau misalnya ini contoh ya, contoh misalnya public void main. Sebenarnya nggak error, teman-teman, nggak masalah. Tapi ketika di run, nah, dia pasti ngasih information ya, gitu ya, keterangannya bahwasanya lah main kelasnya mana gitu, main metodenya mana gitu. Maaf ya teman-teman, main method itu yang ini. Sebenarnya bedanya main method sama yang transaksi tadi, maksudnya main method di aplikasinya gitu, sebagai metode utama di transaksinya teman-teman ya, di aplikasinya, bukan sebagai main method di kelasnya, bukan. Tapi kalau di kelasnya yang ini, public static void main. Nah, maka daripada itu dia butuh yang namanya public static void main. Kita oke aja, kita kasih public static void main-nya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah itu beres, nanti kalian bisa di pause ya videonya. Misalkan ini dari line 1 sampai line 30 ya teman-teman, ini di pause, kalian ketik. Nah, kalian ngerjain itu aja, tetap saya hitung absensi ke teman-teman, hitung kehadiran. Tapi kalau misalkan mau label hijau, ya harus ngerjain tugas dari saya. Maksudnya harus ngerjain tepat dan cepat. Karena yang saya ambil hanya 10 orang. Ini line ke-30. Saya scroll ke bawah ya teman-teman ya. Nah, dari line 30 sampai line 60 ya. Ini di pause lagi layarnya. Set videonya gitu, maksudnya layarnya kemudian kalian lihat, kalian bisa screenshot juga gitu ya pakai sniping tool gitu atau print screen, kalian ketik lagi, oh kayak gini source code-nya Varian. Nah, itu bisa buat absen juga gitu. Jadi kalau misalnya tujuan kalian cuma untuk absen, itu boleh. Kemudian setelah line ke-60, saya scroll lagi ya teman-teman sampai line 60. Jadi dari 60 ke 80 kalian pause lagi boleh. Set. Kalian tinggal screenshot, kalian kerjakan, gitu, ketik gitu. Kemudian bisa dikumpulkan. Nah, setelah itu kita coba run ya teman-teman. Di latihan 5 ini, klik kanan, run file. Oh ya, teman-teman, bagaimana kabar kalian juga ya? Saya lupa tadi menanyakan. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat ya menunaikan ibadah saum ya, saum Ramadan di 1442 Hijriah ini. Semoga kita semua selalu istiqomah, selalu
menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan selalu semangat ya teman-teman dalam melakukan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan, karena pahalanya berlipat ganda. Oke, ini hasil runningnya. Ya, sesuai dengan instruksinya, karena yang dipanggil di main metodenya, di main kelasnya ya, maksudnya di main metode di kelasnya, itu yang dijalankan adalah objek untuk memanggil void transaksinya. Jadi langsung muncul sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu situ selamat datang. Jadi kalau misalkan di restoran ada, oh kita pilih mana nih, A, B, C. Saya mau makan yang enak deh, pakai C. Nah, misal kita isi C doang. Ini pasti langsung salah input guys, gitu kan. Kenapa? Karena dia ngebacanya string, nggak masalah. Walaupun dia, kita run ulang, walaupun dia ngisinya 100, sama aja. Pasti salah input guys. Kita isinya kurung kurawal pun sama, salah input guys, karena itu karakter teman-teman. Tapi kalau misalkan kita suruh input integer, yang kita inputkan adalah char atau misalkan tanda tanya, huruf A, huruf B, itu pasti langsung errornya error dari NetBeans-nya gitu, ngasih tahu bahwasanya tipe datanya tidak sesuai gitu dengan apa yang kita inputkan. Kita run lagi. Ini yang saya mau berikan contoh kalau misalkan paket A-nya A kecil misalnya teman-teman, karena paket A-nya harus besar. Ini pasti langsung salah input guys juga. Saya bilang tadi, karena Java adalah case sensitive, artinya dia benar-benar memperhatikan huruf besar, huruf kecilnya, huruf kapitalnya, huruf kecilnya diperhatikan. Kita running lagi teman-teman ya, itu yang salah. Nah sekarang saya mau coba paket C teman-teman ya, sesuai. Baru masuk ke void paket C-nya gitu, sesuai sama switch case-nya. Anda milih paket C, harganya 35.000, saya belinya 2 misalnya teman-teman ya. Total pembayarannya 70.000, saya bayarnya 100. Tuh agak ntar kembalinya adalah 30.000. Saya tadi bilang teman-teman, saya sengaja buat sesederhana mungkin ini dari proses transaksinya, karena agar kalian bisa ngikutin. Khawatir kalau misalkan nanti saya masukkan yang tadinya mau saya masukkan untuk antisipasi apabila uangnya kurang tadi ya. Saya mau buat metode lagi tadinya, tapi khawatir terlalu banyak teman-teman, maka daripada itu saya buat sesimpel mungkin di pertemuan 5, karena fokusnya kalian harus bisa yang namanya mengikuti instruksi dari contoh kasus yang sifatnya deskriptif ya teman-teman. Nah seperti itu, kita coba paket lain ya. Kalian lagi, satu lagi deh, paket A. Nah harganya pun beda, 15.000, kita beli 2. Kemudian kita bayar 50 tuh 23, ntar maka akan kembalinya 20.000. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang kelima ini, dan kemudian mohon disimak lagi apa yang sudah saya sampaikan, karena ini bermanfaat sekali, karena untuk artinya untuk tugas harian finalnya pertemuan ke-7 itu bentuknya deskriptif, UTS-nya pun deskriptif, UAS-nya pun deskriptif teman-teman. Jadi hati-hati, artinya ketika kalian menyimak video ini insya Allah bermanfaat untuk mengerjakan soal-soal yang kalian hadapi di mata kuliah PBO yang tahun akademik sekarang ya, maksudnya yang sekarang ini. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mungkin tidak ada lagi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari saya di pertemuan yang kelima ini. Untuk tugas harian kelimanya nanti akan saya kirimkan di kuliah online aja teman-teman ya. Di kuliah online atau di kuliah online aja. Di kuliah online nanti ada menu tugas harian kelimanya, disesuaikan pertemuan kelimanya. Nanti di situ ada deskriptif soalnya dikerjakan. Tapi kalau misalkan ada dari teman-teman yang belum dimengerti, jadi daripada ngerjain kemudian salah, nanya boleh. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman, dan yang perlu diingat, nanyanya di WA group. Jadi jangan sampai wapri ke saya, kemudian informasinya yang dapat cuma si A doang. Misalnya ada si B juga nanya, nanti pertanyaannya sama-sama si A. Saya jawabnya satu-satu. Mending nanya di grup, saya sampaikan di grup, semuanya pada tahu gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada duplicate question lah dari sayanya gitu, nggak ada pertanyaan ganda ke sayanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf ya teman-teman, khawatir tadi ada yang kecepatan penjelasannya, ataupun ada yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan buat teman-teman. Saya mohon maaf sekali lagi, karena hakikatnya manusia memiliki salah dan lupa, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup di pertemuan kelima ini.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.